Kalau sekarang kalian lagi cari iPhone bekas, kemungkinan besar pilihan kalian bakal jatuh ke iPhone 13. Harganya udah jauh lebih terjangkau dibanding saat pertama rilis. Tapi pertanyaannya, apakah iPhone 13 masih layak dipakai di tahun 2026? Apakah performanya masih kencang buat aktivitas harian? Masih enak buat bikin konten? Dan yang paling penting, masih kuat nggak buat main PUBG? Di video ini kita bakal bahas semuanya termasuk tes gaming PUBG, performa, baterai, kamera, sampai siapa saja yang masih cocok membeli iPhone 13 di tahun ini. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. iPhone 13 pertama kali dirilis pada tahun 2021, artinya sekarang usianya sudah sekitar 5 tahun. Mungkin banyak yang berpikir kalau HP setua ini pasti sudah mulai lemot, tapi kenyataannya belum tentu seperti itu. Apple memang terkenal memberikan update iOS yang panjang, jadi sampai sekarang iPhone 13 masih mendapatkan pembaruan sistem operasi dan keamanan buat penggunaan harian seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, browsing, sampai editing video ringan di CapCut, semuanya masih berjalan dengan sangat lancar. Membuka aplikasi juga masih terasa cepat, perpindahan antar aplikasi mulus, dan pengalaman pengguna masih terasa premium. Kalau ngomongin desain, menurutku iPhone 13 masih terlihat modern. Layarnya menggunakan Super Retina XDR OLED yang masih tajam, warna keluar dengan bagus, tingkat kecerahannya juga masih nyaman dipakai di luar ruangan. Memang refresh rate-nya masih 60 Hz, kalau kalian sebelumnya memakai Android 120 Hz mungkin akan terasa kurang mulus, tapi kalau sudah terbiasa menggunakan iPhone, pengalaman navigasinya tetap nyaman. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu performa gaming PUBG. Di sini aku menggunakan setting grafis yang tersedia di perangkat ini. Saat permainan dimulai, loading terasa cepat dan perpindahan ke dalam map juga tidak ada kendala. Selama bermain, kontrol masih responsif, gyroskop bekerja dengan baik, dan yang paling penting gameplay terasa stabil. Saat terjadi war besar atau banyak efek ledakan, FPS memang sesekali turun sedikit, tapi tidak sampai mengganggu permainan. Untuk bermain rank maupun push rank, menurut saya iPhone 13 masih sangat nyaman digunakan. Soal suhu, setelah bermain cukup lama, bodinya mulai terasa hangat, tetapi belum sampai overheat yang membuat performa turun drastis. Kalau baterai perangkat kalian masih dalam kondisi sehat, pengalaman gaming juga akan jauh lebih konsisten.
Sekarang kita bahas kameranya. Walaupun usianya sudah 5 tahun, hasil foto dan video dari iPhone 13 masih sangat bagus. Warnanya natural, dynamic range-nya masih luas, autofocus cepat, dan kualitas video masih menjadi salah satu yang terbaik di kelas harganya. Buat kalian yang sering bikin konten TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Short, iPhone 13 masih sangat bisa diandalkan. Tapi tentu saja ada beberapa kekurangan. Yang pertama, refresh rate masih 60 Hz. Yang kedua, portnya masih Lightning, jadi belum menggunakan USB-C. Kemudian RAM 4GB mulai terasa ketika membuka banyak aplikasi berat secara bersamaan. Dan tentu saja perangkat ini juga tidak mendapatkan beberapa fitur AI terbaru yang ada di iPhone generasi lebih baru. Kalau fitur-fitur itu penting buat kalian, mungkin lebih baik mempertimbangkan seri yang lebih baru. Lalu, apakah iPhone 13 masih worth it dibeli di tahun 2026? Kalau menurutku, jawabannya masih iya, apalagi kalau kalian mendapatkan unit dengan kondisi bagus dan baterai health yang masih tinggi. Performa hariannya masih cepat, gaming PUBG masih nyaman dimainkan, kamera masih bagus untuk membuat konten, dan dukungan software dari Apple juga masih panjang. Jadi, buat kalian yang punya budget terbatas, tapi tetap ingin merasakan pengalaman menggunakan iPhone yang masih kencang, iPhone 13 masih menjadi salah satu pilihan terbaik di tahun 2026. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah iPhone 13 masih layak dibeli tahun ini? Atau kalian lebih memilih menabung untuk seri yang lebih baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan review iPhone dan gadget terbaru berikutnya.